bih ai bi badanihi, artinya pada badannya makful bih hakun li adamiyin, ada hak adami. Nah, materinya cuma itu ya. Kafalah menanggung dengan badan itu hukumnya boleh-boleh saja kalau memang pada badannya orang yang ditanggung itu terdapat hak adami. Nah, titik. Cuma begitu saja anunya itu, materinya. Menanggung badan ya hukumnya boleh kalau pada badannya orang yang ditanggung ini ada hak adami. Kakisosin misalnya kisos, wahadi kodafin dan hak kodaf, apa itu? Hak hukuman menuduh zina. Titik. Wa kharaja bihaqil adami, dan dikecualikan dengan hakul adami, hakullahi ta'ala, yaitu haknya Allah ta'ala. Falatasihu al-kafalatu, maka tidak diperbolehkan kafalah. Titik. Nah, ini jadi ini ceritanya begini. Misalnya ada orang namanya Pak Ipul, dia ini perantauan orang Bawean datang ke Manggar, hidup sebatang kara. Hidup sebatang kara, dengan seiring berjalannya waktu dia punya hutang yang sangat banyak, numpuk sampai 1 miliar. Naudzubillah ya, punya hutang 1 miliar. Terus orang-orang yang punya hak ini kan menuntut ke Pak Ipul, dia nggak mampu membayar, terus disidang, dia akhirnya divonis dihukum penjara 5 tahun misalnya gitu ya. Nah, jadi di situ telah terjadi putusan pengadilan sehubungan dengan Pak Ipul ini punya hutang 1 miliar, nggak mampu bayar, dia harus dipenjara 5 tahun. Terus palu diketok, dok. Nah, dihukum 5 tahun. Terus Pak Ipul ini ngomong begini, Pak Hakim, saya minta izin, saya mau pulang ke Bawean dulu karena di Bawean saya ada ibu yang sudah tua renta. Ibu saya itu tinggal sendirian, selama ini saya itu yang ngirimi beliau, yang ngasih nafkah ke beliau itu saya. Nah, kalau nanti saya dipenjara 5 tahun, ya kan, maka tidak akan ada lagi yang bisa menafkahi ibu saya itu. Nah, sekarang saya permisi, saya mau pulang dulu ke Bawean, saya akan mengumpulkan saudara-saudara saya akan menceritakan kalau saya sudah nggak bisa kerja lagi karena saya harus dipenjara sampai 5 tahun itu. Nah, maksudnya adalah nanti bagaimana agar orang-orang yang di sana itu mau merawat ibu saya. Kata Pak Hakim, ya nggak bisa, ini putusannya sudah dok. Sekarang juga Pak Ipul harus masuk penjara. Terus datang orang namanya Pak Agus, dia berani menjamin, Pak Hakim, lepaskanlah Pak Ipul itu sesuai dengan janjinya Pak Ipul tadi, nanti tanggal 1 Desember dia akan datang lagi ke Manggar, dia akan bersedia untuk dipenjara. Sebagai jaminannya saya. Nah itu, kafalatul badan itu seperti itu. Sebagai jaminannya saya, nanti Pak Ipul ini tanggal 1 Desember akan pulang lagi ke Manggar, dia akan menyerahkan diri untuk dipenjara. Kalau Pak Ipul itu tanggal 1 Desember tidak hadir di Manggar, di pengadilan ini, saya nanti yang akan sebagai gantinya dipenjara. Nah, itu namanya kafalatul badan. Ada orang, di situ urusannya adalah hak adami, bukan uang, bukan mal. Kalau yang zaman kemarin itu mal. Nah, yang di sini selain mal, selain harta, ini berbentuk hak adami. Ini ada orang yang harus dipenjara. Nah, terus ada orang lain yang berani menjamin. Nanti tanggal 1 saya jamin Pak Ipul ini akan datang. Kalau enggak, saya nanti yang dipenjara. Nah, itu ya. Itu namanya kafalah. Dan ini hukumnya boleh.
Kalimatnya boleh ya, bukan sunnah begitu, bukan, boleh. Jadi ini seolah-olah apa ya? Seolah-olah ya nggak usah kamu lakukan. Itu urusannya Pak Ipul gitu ya. Kalau misalnya di situ mustahabun atau fardu kifayatin misalnya ya, ini kan cuma jaizatun, boleh saja. Menanggung kafalah. Nah, kafalah bil badan hukumnya boleh saja kalau memang pada diri makful bih, ya makful bih ini Pak Ipul tadi, ini ada hak adami. Nah, di situ contohnya kakisosin misalnya kisos, wahati kodafin, dan hukuman menuduh zina. Itu entah dicambuk 100 kali atau berapa, nanti ada bab yang menjelaskan tentang had itu ya, menuduh zina hukumannya apa, meminum khamr hukumannya apa, nanti ada di bab-bab belakang itu. Nah, ini hubungannya adalah hak adami. Maka karena di situ kata-katanya adalah hak adami, wa kharaja bihaqil adami haqqullah. Berbeda dengan hak adami atau dikecualikan dengan kata-kata hakul adami, yaitu haqqullah, hak Allah. Kalau hak Allah falatasihu al-kafalatu, maka tidak sah atau tidak berlaku kafalah di dalamnya. Bibadani man alaihi haqqullahi, ya kafalah tidak bisa berlaku pada badannya orang yang ada haknya Allah. Kahati sarikotin, misalnya hukuman mencuri, wahati khomrin, dan hukuman meminum arak khomer, wahati zina, dan hukuman melakukan zina, titik. Nah, ini undang-undangnya adalah pada hak adami saja. Kalau hak Allah tidak bisa dikafalah. Nah, misalnya mencuri. Ya, mencuri ini hukumannya adalah potong tangan. Misalnya Pak Ipul mencuri, terus Pak Ipul disidang, terbukti, terus dijatuhi hukuman potong tangan. Terus ada orang yang menanggung tangan saya saja yang dipotong. Lah ini nggak bisa, karena itu hakullah. Atau hukuman minum khomer, yaitu misalnya dicambuk 100 kali tadi. Orang itu nggak usah dicambuk 100 kali, saya yang menanggung, saya saja yang dicambuk, nggak bisa. Atau hukuman melakukan zina, melakukan hukuman melakukan zina. Apa ini? Zinanya, hukumannya ini. Apa itu? Dirajam. Ada yang dirajam, ada yang disuruh dibuang, disuruh keluar dari pemukiman. Ya, nanti apakah itu zinanya muson atau gairu muson, dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kafalah bisa berlaku pada hak adami, tidak bisa berlaku pada hak Allah. Nah, ini kalau masalah dalilnya, ini banyak sekali. Salah satunya adalah cerita di dalam surah Yusuf, dalam surat Yusuf itu ya. Apa itu? Ya, singkat kata, singkat cerita. Jadi ketika anak-anaknya Nabi Yakub ini pergi ke Mesir untuk mencari bahan makanan itu, terus mereka masuk ruangan, ketemu Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf ini mengenali saudara-saudaranya. Oh, ini abang-abangku ini dulu yang melempar saya dibuang di sumur di tengah hutan, ini orang-orangnya ini, gitu ya. Di surat Yusuf itu kan begitu ceritanya. Nabi Yusuf mengenali mereka, tapi mereka tidak mengenali Yusuf ya, karena Yusuf dulu dibuang pas masih kecil. Terus Nabi Yusuf ini bikin sandiwara. Besok kalau kamu datang lagi ke sini untuk mencari makanan, kamu harus membawa saudaramu laki-laki yang bernama Bunyamin. Bunyamin atau Bunyamin. Kamu punya kan saudara yang bernama Bunyamin? Iya. Nah, besok kamu kalau ke sini lagi, kamu harus bisa membawa saudaramu yang bernama Bunyamin. Nah, karena Bunyamin dengan Nabi Yusuf ini saudara seayah. Nabi Yusuf kangen pengen ketemu Bunyamin.
Terus anak-anaknya Nabi Yakub ini pulang, mereka ngomong ke ayahnya, ke Nabi Yakub, kalau tuan raja ini pengen agar Bunyamin besok dibawa. Nah, Nabi Yakub ini sudah nggak percaya karena dulu pernah dibohongi masalah Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf dulu kan begitu. Ayah, besok besok Yusuf akan aku ajak main. Kan nggak boleh ya, jangan. Tapi mereka bersikeras, terus akhirnya Nabi Yusuf dibuang di sumur itu, terus mereka pulang membuat alasan kalau Nabi Yusuf dimakan binatang buas. Nah yang kedua ini mereka mau membawa Bunyamin atau Benyamin. Nabi Yakub udah tidak percaya. Dulu kamu ngajak Yusuf katanya mau dijaga dan lain sebagainya, akhirnya Yusuf sampai sekarang nggak pulang. Nah sekarang kamu pengen bawa Bunyamin, ya nanti kejadian lagi Bunyamin nggak pulang. Terus akhirnya terjadi diskusi sampai bersumpah-bersumpah, akhirnya dipersilahkan Bunyamin dibawa. Akhirnya Bunyamin ini dibawa, terus ketemu Nabi Yusuf, terus dibuatkan sandiwara lagi ya. Di kantongnya Bunyamin itu ditaruh piala-piala raja. Nah pas mereka mau meninggalkan kerajaan itu diperiksa, di dalam kantongnya Bunyamin ini ada benda-benda kerajaan tadi. Terus akhirnya Bunyamin dituduh sebagai orang yang mencuri. Karena dia orang yang mencuri maka harus diadili, harus dieksekusi, harus ditinggal di situ. Nah itu ya sandiwaranya Nabi Yusuf. Terus anak-anaknya Nabi Yakub ini berkata, nah itu yang di surat Yusuf itu apa ayatnya? Fakhud akhadana makanahu inna naroka minal muhsinin. Kalau tidak salah karena bukan hafid Quran. Yang pada bahasa mudahnya begini, Bunyamin ini punya ayah yang sudah tua renta. Kalau dia ditahan di sini, kasihan ayahnya, nanti tidak ada yang ngerawat. Nah sebagai gantinya, ambillah salah satu dari kita-kita ini sebagai ganti posisinya Pak Bunyamin itu. Nah ayat itulah yang kemudian dijadikan ulama membuat fasal wal kafalatu bil badani ini, menanggung badan pada orang yang di situ ada hak adami boleh ya, karena di situ di ayat Al-Quran diceritakan seperti itu tadi, anak-anaknya Nabi Yakub menawarkan dirinya sebagai gantinya Bunyamin agar Bunyamin ini dilepas dan yang ditangkap saudara-saudaranya itu tadi. Nah itu ya asal usul atau salah satu dalil ini tadi, wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana al makfuli bihi hakun li adamiyyin. Nah itu ceritanya berasal dari surat Yusuf tadi. Nah ini ada juga cerita itu zaman raja siapa itu ya. Nah, jadi pas ada orang terus dijatuhi hukuman ya kayak cerita Pak Ipul tadi kan, dia pamit kepada raja akan menemui keluarganya dan janji akan hadir di majelis itu lagi. Terus rajanya nggak percaya. Terus yang menjamin itu anaknya raja itu sendiri. Saya yang menjamin sebagai gantinya orang itu kalau dia nanti sampai tidak datang. Ternyata tidak datang. Akhirnya yang dipenjara ya anaknya raja tadi. Raja itu kemudian sering menengok anaknya di penjara karena yaitu tadi menanggung orang yang punya hak adami. Jadi kalau istilah orang Jawanya ulo marani gepuk. Ulo itu ular, marani itu mendatangi, gepuk itu kayu untuk memukul. Jadi ada ular menampakkan diri di depan manusia, terus manusianya ngambil kayu, dipukullah ular itu akhirnya mati. Ya namanya kalau bahasa kita mencari masalah. Sudah tahu itu orang bermasalah, terus dia berani mengajukan dirinya. Terus saya yang menjamin, kalau nanti dia nggak datang, saya yang dipenjara, saya nanti yang dikisos. Nggak datang, ya tanggung jawab karena dia udah berani menjadikan dirinya sebagai jaminan itu tadi.
Titik. Wa yabra'u al-kafilu, dan al-kafil menjadi bebas. Kafil ini orang yang menanggung. Bitaslimil makfuli, dengan menyerahkan al-makful bibadanihi, dengan badannya. Fi makanit taslimi, di tempat penyerahan, bila hailin, dengan tanpa adanya penghalang, yamna'u al-makfulalahu, yang bisa mencegah kepada makfulah anhu, dari makful. Titik. Wa amma ma'a wujudil haili, adapun besertaan dengan wujudnya penghalang, fala yabra'u, maka tidak bisa bebas al-kafilu, orang yang menanggung. Ya, ini. Jadi karena tadi ada orang yang berani menyanggupi, ya, kalau nanti Pak Ipul tidak datang, silahkan saya dipenjara. Maka kalau orang yang menyanggupi ini tadi telah berhasil mendatangkan Pak Ipul di tempatnya penyerahan, ya misalnya di majelis persidangan situ, maka dia menjadi terbebas, enggak jadi dipenjara karena Pak Ipulnya sudah berhasil dihadirkan. Kan begitu. Kalau saya misalnya menjaminkan nanti kalau Pak Ipul tidak datang, silahkan saya dipenjara. Terus pas di tanggal 1 Desember itu Pak Ipul berhasil dihadirkan, ya berarti saya menjadi bebas, enggak jadi dipenjara. Nah, begitu ya, enggak jadi dipenjara. Dia berhasil mendatangkan orang yang ditanggung. Bila hailin, tanpa adanya penghalang, yamna'u al-makfulalahu anhu, tanpa ada penghalang yang mencegah pada makfulah dari orang yang ditanggung tadi. Wa amma ma'a wujudil haili fala yabra'u al-kafilu. Kalau besertaan dengan adanya penghalang yang mengakibatkan tidak terjadinya eksekusi, fala yabra'u al-kafilu, maka si kafil tidak bisa terbebas dari tanggungan. Pas di tanggal 1 Desember saya berhasil menghadirkan Pak Ipul di persidangan. Pas mau di penjara kayak di film-film itu ya, datanglah segerombolan mafia, terus pengadilannya itu ditembak gitu, angkat tangan semua. Terus terdakwanya itu diambil sama mafia-mafia itu, dibawa lari. Ya saya menjadi tidak terbebas, saya di penjara. Kenapa? Pak Ipulnya itu namanya wujudul hail, ada penghalang. Ya, di situ ada mafia datang, ada orang jahat datang, terus Pak Ipul diselamatkan. Akhirnya tidak jadi dieksekusi. Lalu bagaimana? Ya saya sebagai penjamin nggak bisa bebas karena ada hail di situ. Nah, hail itu misalnya contohnya seperti itu ya, kayak di film-film barat itu. Pas pengadilan begitu, ada segerombolan orang jahat datang gitu ya, memakai topeng, ruangan itu ditembak-tembak, terus orang yang disidang ini dibawa kabur. Nah, itu namanya ma'awujudil hail. Kalau ada hail yang mengakibatkan si orang yang ditanggung itu menjadi tidak bisa dieksekusi, ya maka si kafil tidak bisa bebas dari tanggungan. Ya akhirnya Pak Mahfud maju ke depan. Nah, akhirnya yang di penjara Pak Mahfud, orang yang tadi berani-beraninya menanggung. Nah, itu dulu juga ada kisah, ada orang dijatuhi hukuman begitu ya, kamu akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun. Setelah itu terus dia minta izin, saya minta izin mau ketemu keluarga dulu karena ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan kepada keluarga saya. Lah, apa jaminannya kamu nanti akan datang di majelis ini? Apa jawabannya? Jaminan saya Rasulullah. Nah, itu hakimnya sampai bingung. Lah, ini gimana, ini ada orang jahat sudah
putusan itu sudah diketok palu, dia minta waktu pengen ketemu keluarganya 1 bulan begitu misalnya ya. 1 bulan jaminannya itu Rasulullah. Apa jaminan kamu? Jaminan saya Rasulullah. Artinya apa? Kalau nanti saya tidak datang ke majelis ini, berarti saya mengkhianati ajaran Nabi Muhammad. Kalau saya mengkhianati ajaran Nabi Muhammad, artinya saya murtad. Bukan umatnya Nabi Muhammad lagi. Nah, apa jaminannya? Rasulullah. Nah, akhirnya itu sampai bingung. Terus akhirnya dilepas, ya sudah, saya percaya. Kamu boleh pulang menemui keluargamu selama 1 bulan dan setelah itu kamu harus datang ke sini. Lalu pulanglah, ya ini contohnya Pak Ipul lagi. Lalu pulanglah Pak Ipul ini menemui keluarganya, terus dia menceritakan tentang lika-liku hidupnya di Manggar itu. Nah ini saya nanti harus dihukum 10 tahun. Nah, jadi saya nggak bisa kerja lagi, nggak bisa ngirimi duit lagi. Ya segitulah keadaannya. Terus keluarganya yang kumpul di rumah ini, ya sudah, kita malam ini kita istighosah sama-sama baca sholawat. Mereka itu baca sholawat semalaman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Pak Ipulnya itu ketiduran. Di dalam tidur itu dia mimpi didatangi Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad. Didatangi Nabi Muhammad, dia berkata ke Pak Ipul, kamu nggak usah sedih Pul, Pak Ipul. Kamu besok datangi Raja Al-Ayyubi itu bilang kalau Raja itu punya utang sama kamu. Berapa utangmu? 2M. Ya, besok kamu datang ke Raja Al-Ayyubi bilang kamu punya utang 2M yang harus dibayar ke kamu 2M. Sampaikan salam dari saya. Nah, kalau saya besok ketemu Raja Al-Ayyubi terus saya bilang kalau Tuan Raja punya hutang kepada saya 2M, terus itu atas perintah baginda Nabi, ya apa dia percaya? Dari mana nanti dia akan percaya? Kamu bilang aja. Karena kemarin Raja Al-Ayyubi itu baca sholawatnya kurang dari 1000. Nah, biasanya Raja Al-Ayyubi itu tiap malam kalau sholawatan tidak pernah kurang dari 1000. Kemarin itu belum sampai 1000 dia udah ketiduran. Nah, kamu bilang aja seperti itu. Besoknya bangun terus nemui raja sampai di gerbang istana ketemu Satpol PP. Ada urusan apa di sana, mau ketemu raja, saya mau nagih hutang. Ya, gimana ceritanya, kamu punya apa, raja punya hutang kamu? Pokoknya saya harus ketemu. Nah, cekcok akhirnya ketemu raja. Disampaikanlah kalau Tuan Raja punya hutang kepada saya 2M, bayarlah sekarang. Bagaimana ceritanya kok saya punya utang 2M harus dibayar sekarang? Ya karena saya diperintah Nabi seperti itu. Kapan Nabi merintah kamu? Nabi kan sudah meninggal dan lain sebagainya. Cerita kalau semalam mimpi ketemu Nabi, Nabi memerintahkan agar kamu bayar duit kepada saya 2M. Apa buktinya kamu memang benar mimpi seperti itu? Kata Nabi, kemarin kamu baca sholawatnya kurang dari 1000. Belum sampai 1000 kamu udah ketiduran. Nah, kagetlah Raja Al-Ayyubi itu. Ya memang benar kemarin saya kecapean, saya baca sholawat itu belum sampai 1000 sudah ketiduran. Jadi benar Nabi Muhammad itu kirim salam untuk saya, benar. Sampaikan salam saya kepada Raja Al-Ayyubi, bilang punya utang 2M yang harus dibayar. Raja masuk ke kamar, ngambil duit 2M, dikasih ke Pak Ipul. Bukan hanya ngambil 2M, ditambahi 2 kali lipat. Dia nambah lagi 2M, dikasih ke Pak Ipul karena dia saking gembiranya namanya itu disebut sama baginda Nabi. Dapatlah 4M. Pulanglah Pak Ipul ini ke Manggar, sampai di majelis perhakiman situ dia sudah siap untuk membayar dan seterusnya. Pas di sidang ternyata sudah dilunasi sama Pak Hakimnya. Pak Hakimnya itu juga mimpi didatangi Nabi, besok utangnya Pak Ipul bebaskan, bayar 2M. Dibayar sama Pak Hakimnya. Jadi sampai di persidangan cerita-cerita kalau terdesak membaca sholawat itu
banyak cerita. Jadi sebagai umatnya Nabi Muhammad nggak perlu takut, khawatir, susah. Nah, punya Allah, punya Nabi Muhammad. Terdesak ada urusan apa? Baca sholawat. Itu ceritanya. Sirkati wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nurul mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.